Dijelaskan Ade Ari, istri korban pertama kali menghubungi penjaga kos pada Senin 7 Juli 2025 sekira pukul 22:40 waktu Indonesia Barat. Namun saat itu nomor ponsel penjaga kos tidak aktif. Tak berselang lama, istri korban menghubungi dengan pesan kedua yang dikirimkan istri Arya ke penjaga kos pada pukul 00:48 WIB. Kemudian istri korban mengirim pesan ketiga ke nomor kontak baru penjaga kos pada Selasa 8 Juli pagi, sekira pukul 5:27 WIB. Kini setelah Arya dinyatakan meninggal dunia, mulai terungkap CCTV yang menyorot gerak-gerik penjaga kos yang mondar-mandir pada Senin sekira pukul 00:30 WIB. Lalu penjaga kos juga sempat terlihat pada Selasa pagi sekira pukul 5:02 waktu Indonesia Barat. Bahkan pada Selasa sekira pukul 7:31 WIB tampak dalam CCTV penjaga kos bersama pria berkacamata. Pada momen itu penjaga kos tengah berusaha membuka pintu kamar Arya yang terkunci dari dalam. Ade Ari menyatakan tindakan penjaga kos dilakukan untuk memastikan kondisi Arya setelah sempat dihubungi istri korban. Nahasnya hampir sepekan kasus ini berlalu, tewasnya Arya masih menjadi misteri karena penyebabnya belum diketahui. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kejadian ini. Pihaknya menargetkan akan rampung dalam waktu 1 pekan ke depan. Bagaimana pendapat kalian setelah kalian menyimak berita tadi? Ini peristiwa aneh dan janggal ya. Sebab-sebab kematiannya belum diketahui, apakah karena bundir atau karena memang direnggut paksa oleh orang lain. Kalau direnggut paksa oleh orang lain, siapa dia? Apa tujuannya? Nah, kalau kita analisa, di situ banyak CCTV dan memperlihatkan tidak adanya gerakan orang asing selain penjaga kos. Ya. Dan kepalanya ini dilakban. Kalau dilakban oleh orang lain, tentunya dilakban setelah nyawanya dihilangkan. Sedangkan kamar dan jendela terkunci. Tapi kalau dia sendiri yang melakban, itu pasti bisa dibedakan ya, dilakban oleh orang sama melakban sendiri pasti bisa dibedakan. Atau jangan-jangan memang beliau ini sedang depresi ya, dari luar sudah mengkonsumsi sesuatu. Nah, ini kayaknya memang perlu diekshumasi ulang ya. Apakah ada kandungan-kandungan zat-zat yang berbahaya dalam tubuhnya? Dan untuk mempercepat meninggalnya beliau, lantas beliau ini menggunakan lakban supaya napasnya tersengal-sengal. Tapi kenapa harus demikian? Kita nggak tahu ya, waktu ditemukan itu kondisinya gimana. Seperti orang kelojotan atau orang yang anteng kayak orang tidur hanya terlakban atau bagaimana. Nah, silahkan tulis opini kalian di kolom komentar tanpa harus menuduh orang ya. Dan masih terlalu dini ya kita bicara apakah dia bundir atau dihilangkan nyawanya oleh orang lain. Kita serahkan sepenuhnya kepada pihak penyidik. Semoga pihak penyidik tidak ada rekayasa, memberikan informasi setransparan mungkin agar tidak menjadi polemik, terutama untuk keluarga. Kalau memang penyebab kematiannya sudah diketahui, dari situlah akan diketahui apakah ini penghilangan nyawa secara paksa atau memang bundir.